Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la syarika lah. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Pak Endro, Pak Jidan Iskandar, Pak Irwandi dari PU, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kepala SMK Negeri dan Swasta, penerima DAK tahun 2022 yang kami hormati. Pertama sekali, mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini bersama dalam rangka rapat persiapan tentang pelaksanaan dana alokasi khusus fisik SMK tahun 2022 untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat. Salawat dan salam saya sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini sengaja kita mengundang Bapak Ibu sesuai dengan undangan yang telah kami kirimkan kepada Bapak Ibu, rapat persiapan apa langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan terhadap pelaksanaan baik pembangunan maupun pengadaan alat praktek siswa dan TK. Karena waktu sudah bulan Maret, untuk perencanaan ke depan kita sudah bisa dimulai. Nanti mungkin ada dari teman-teman nanti akan memberikan penjelasan, nanti Pak Endro, Pak Jidian, dan terakhir dari Pak Irwandi, sehingga apa-apa yang kita rencanakan ke depan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Kementerian Negeri. Selanjutnya dari DAK ini kita 45 sekolah, 35 negeri dan 10 swasta. Alhamdulillah tahun ini swasta dapat DAK serta SMK, dan ada dapat TIK dan ada juga dapat fisik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita nanti sambil berdiskusi saja. Kita minta dulu ke Pak Endro untuk menyampaikan beberapa hal terhadap pelaksanaan kegiatan kita ini. Untuk Pak Endro kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Sumatera Barat yang menerima kegiatan DAK di 2022. Saya seperti yang disampaikan Pak Dio tadi, nama saya sebenarnya Bukti Sohedri. Jadi panggilannya Endro. Nah, itu Endro itu yang berubah itu Pak Abdul Haris, Pak Antoni waktu di kampus. Jadi tidak mengurangi arti dari sebuah nama. Sampai sekarang itu masih lengket, dan itu sudah menghilang 16 tahun. Waktu saya berangkat ke Sulawesi Tenggara, ke Dari. Jadi sepengangkatan saya sama seperti Bapak Ibu. Saya adalah guru teknik elektro. Di sini banyak alumni saya dan alumni IKI Padang rata-rata. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pribadi mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah menindaklanjuti undangan kami beberapa waktu yang lalu. Jadi dalam hal ini kita sifatnya awalnya sharing tentang pengelolaan DAK. Mungkin kalau yang lama-lama mungkin yang sudah sering itu sudah tahu, tinggal diketahui halus saja lagi. Yang baru-baru mungkin nanti silakan bertanya sebanyak-banyaknya, kami akan jawab
sesuai porsi kami masing-masing. Bapak Ibu yang terhormati, dalam hal ini kami selaku tim ada berlima, ada Pak Irwandi, ada Pak Dion, ada saya sendiri dan ada Pak Dian. Terakhir Pak Medianto. Pak Medianto dia izin karena kondisi fisik kurang enak hari ini. Jadi kami tetap melakukan hal ini karena kita sudah jalan undangan tanpa ada pengaruh lain-lain. Baiklah Bapak Ibu, tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Yang tahun lalu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang dapat juga dan sudah merasakan apa itu yang dikontraktualkan, yang ditenderkan. Jadi dalam hal pengelolaan tender itu pengelolaannya di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu sifatnya menerima. Untuk tahun ini sesuai dengan kebijakan dari pusat itu diswakelolakan kembali. Artinya swakelola itu include semuanya, mencakup seluas-luasnya, baik itu pengadaannya, baik itu pekerjaan fisik dan material-material lainnya. Diharapkan konsep swakelola ini memang betul-betul kita pahami bersama. Artinya kita bisa memberdayakan unsur lokal. Silakan berdayakan unsur lokal yang ada di sekeliling kita, yang sifatnya nanti bisa membackup kita. Karena mereka tahu itu swakelola, tidak menutup kemungkinan nanti insan-insan pers akan sering berkunjung ke kita, akan soal ke kita, menanyakan apa itu swakelola, gimana konsepnya. Jadi kita harus siap. Dan kami pun selaku tim yang di depan siap membantu Bapak 24 jam. Artinya tidak ada api mati. Sepanjang api itu hidup, tidak terangkat, pasti kita callback, telepon kembali. Bu Etika bertelepon, berkomunikasi. Dan Bapak Ibu juga seperti itu kami harapkan. Karena kita tidak betul kemungkinan kita ini akan mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita. Jadi dalam hal ini mungkin perlu kita proaktif untuk menyikapi. Yang swakelola tadi, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah akan membentuk tim B2S. Di situ melibatkan unsur-unsur sekolah dan unsur-unsur dari orang tua murid, mungkin komite. Tentang personil yang akan Bapak ikut, itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Dalam hal ini perlu digarisbawahi, carilah personil-personil yang memang betul-betul bisa kita rekomendasi sajiok bahaya sedang babasi. Jadi tidak ada nomor kedua. Dan Bapak Ibu juga seperti itu nantinya. Bahasa Jatir, bahasa Jawa. Nah, jadi harapan kami di Dinas Pendidikan, DAK ini, timbangan Ibu Bapak nanti swakelola itu hasilnya lebih. Karena apa? Kalau yang kontraktual tender itu ada istilahnya buang handuk, turun harga, babak belur turunnya, harga 1 miliar lawan 700. Otomatis nilai fisik yang dikerjakan dengan nilai 700 itu harus bernilai 1 miliar juga, sesuai dengan perencanaannya. Sehingga dalam hal ini, dalam pengelolaan yang akan tersebut, kita selaku pengelola di dinas itu proaktif untuk antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar di lapangan. Tapi di hadapan Bapak Ibu nanti di swakelola itu akan lebih baik. Carilah tukang-tukang yang profesional, bukan hanya asal tukang-tukangan. Kalau tukang batu, cari pasti sendoknya, cari jarunya buah. Tahu lah. Tukang jajan penyawa tukang mati sendoknya gelas. Boleh dengan hasil yang optimal. Artinya dengan dia dilakukannya swakelola ini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan harga upah sesuai dengan
yang di lapangan. Karena Bapak Ibu tidak ada buang handuk, tidak ada turun 30%, 20%. Jadi kalau contohnya mungkin buat cari tukang plaster yang model itu Pak, tiang itu basah tiang, tanpa ukuran. Kalau tianglah basah tianglah hancak, otomatis mata pemeriksa pun sana mencari. Hukum akan turun, hukum akan audit. Apalagi sekarang dari pihak inspektor BPK itu dia akan turun menguji mutu beton, mutu tarik besi. Nah, disitulah banyak kecolongan yang terjadi di penyedia kontraktor. Tapi di hal ini mungkin kami nanti bisa menyampaikan ke Bapak, membantu Bapak seluas-luasnya supaya Bapak tidak berbentur dengan hukum. Kalau mutu betonnya K250 harus K250, jangan jadi K75. Nanti pada saat uji beton itu K250 jadi K125, berapa selisihnya? Biar nanti diakumulasi berapa tinggi, berapa luas, berapa lebarnya, mengembalikan Bapak. Karena apa? Kegiatan yang sifatnya bantuan pusat itu dikawal ketat, baik itu ombudsman, BPK, inspektorat, bahkan instansi pers. Jadi dalam hal ini mari kita sama-sama proaktif, istilahnya welcome lah untuk insan-insan yang eksternal kita. Welcome juga untuk teman-teman kita yang di dalam. Nah, jadi harapan kami ini tidak terjadi di sekolah. Dan untuk Bapak Ibu yang masih baru mungkin pernah terlibat juga dalam hal DAK di sekolahnya, ambil sisi baiknya, dikemas lagi menjadi lebih baik. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita tidak ada pengen ada berurusan dengan hukum dan masalah. Jadi dalam hal ini mungkin bagus Ibu Bapak di bawah, bagus juga kami di atas. Nanti secara kontraktual itu yang bertanda-tangan adalah Bapak Ibu beserta tim. Kami sifatnya di dinas adalah penyalur, habis itu pembinaan, masalah keuangan segala macam itu diserahkan penuh kepada Bapak Ibu dan aturan lainnya kita ikuti judis. Itu dari segi fisik. Jadi mungkin banyak lagi kemudian yang akan saya jelaskan, tapi mungkin karena waktu kita pendek hari Jumat, sifat pertemuan hari ini kita adalah memberikan penyegaran dulu. Nanti kita akan setting mengadakan rakor, kita akan mengundang di pusat, itu lebih mendetail lagi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dion tadi, tujuan Bapak Ibu dipanggil sekarang, kita kejar tayang karena di bulan Maret. Kami di depan ini tidak ada satupun BPTK. Jadi tanggung jawab model sama dinas, kami berkolaborasi untuk menyikapi ini menjelang SK BPTK keluar. Siapapun BPTK-nya, kita akan dukung 100%. Kita tidak ada bicara personal dan pribadi-pribadi. Tidak ada dusta di antara kita, semuanya untuk dinas. Nah, jadi dalam hal ini sesuai juknis itu sudah ada, mungkin sudah di-share, apalagi masalah besaran bangunan-bangunan yang akan kita bangun itu sudah ada ukuran-ukurannya. Dan saya meminta seandainya nanti di juknis ditemukan misalnya RPS atau labor, tidak ada dituangkan di situ WC misalnya, ya tidak ada WC. Mohon bagaimana Bapak Ibu menyikapi dalam satu ruang labor bengkel itu harus ada ruang cuci supaya tidak keluar-keluar, harus ada ruang tolpen, harus ada ruang alat. Nah, di situ dituntut kejelian Bapak Ibu dalam hal mendesain nanti. Sepanjang kita tidak mengurangi ukuran dari workshop tersebut, menambah boleh. Nah, jadi disinilah peran sharing yang harus kita jalani. Jadi idealnya DAK yang dijalankan ini itu tidak untuk kemungkinan
bantuan Bapak Ibu, mungkin ada dana sharing dari komite untuk menambah ini, menambah itu lebih cantik, lebih gagah bangunannya. Dan untuk bangunannya, kita jangan pola-pola konvensional. Jadi seperti yang disampaikan Pak Raymond, itu beberapa waktu yang lalu itu futuristik, sesuai kebutuhan ke depan. Jadi sifatnya bangunan itu tidak kontemporer lagi. Jadi bangunannya itu bangunan-bangunan yang bernuansa mungkin seperti yang Bapak pernah dapat juga di Cipakori, itu kan suasana untuk bengkel-bengkel kayak pabrik, tapi dia interest anak-anak betah, kita juga betah dengan tata ruang yang bisa kita desain semaksimal mungkin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini sudah punya image untuk bagaimana desain bangunan sesuai lokus yang diterima. Silakan dikembangkan. Dan satu lagi mungkin untuk tenaga konsultan perencana pengawas itu akan kita serahkan ke Bapak Ibu mencari, sifatnya fasilitator. Jadi fasilitator ini bisa tunggal, dia tidak pakai perlu CP, cukup NPWP lah ya, cukup NPWP. Dan itu persentase untuk biaya pengelolaan perencanaannya sudah ada dalam juknis. Nah, jadi mungkin dalam hal ini kenapa Bapak Ibu dipanggil, tujuannya adalah untuk percepatan kegiatan kita menjelang SKPP 3 keluar, kita langsung action. Dan nanti pada saat rakor, Bapak Ibu akan dipanggil kembali membawa desain-desain yang Bapak desain berikut konsultannya. Jadi kita bisa nanti langsung asistensi. Menjelang rakor, kalau sudah ada desainnya bisa dikonsultasikan ke dinas. Nanti kebetulan di PTP kita Pak Irwandi ini dari PUPR Provinsi Sumatera Barat, orang yang kita gandang-gandang sejak tiap tahun untuk membantu kita all out. Artinya tidak ada waktu untuk dia semua disikapi. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih bersama kita. Di tahun ini lagi 2022 kita perdayakan kembali beliau untuk membantu Bapak Ibu di lapangan, membantu konsultan pengawas. Nanti bisa diminta kontak personnya untuk komunikasi by phone. Jadi kita tidak mati di bawah kegiatan itu. Ada keraguan, tanya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Tapi itu struktur bangunan mungkin sifatnya DAK itu mengacu ke juknis, full juknis. Jadi kalau ada yang sifatnya menambah desain, welcome, silakan. Kita tidak larang sepanjang dan nanti jelas. Jadi mungkin itu untuk fisik, untuk alat itu juga kita mengacu ke juknis. Ya, di sini mungkin dari 45 sekolah ada 10 sekolah yang hanya menerima alat ya, hanya menerima alat, dan ada 35 itu menerima fisik dan alat. Nanti dalam hal membuat kebutuhan peralatan itu tolong mengacu ke juknis segala sesuatunya sesuai dengan ruang apa yang kita dapat, RPS apa yang kita dapat, apa yang kita butuhkan. Tapi objektivitas, maksudnya objektivitas, misalnya TKRO, ya, objek diminta juga situ, sungguh naif lah itu. Belilah alat-alat yang tidak ada, yang tidak bisa kita beli dengan sekolah. Kalau objek bisa kategori yang kita beli duluan. Jadi alat-alat pendukung yang canggih-canggih sesuai kebutuhan industri itu harus kita adopt. Nanti kebutuhan Bapak kita verifikasi ulang dalam bentuk proposal dan kita data lagi menurut data-data dari LKPP ataupun sistem tender, harganya data harga kita sesuaikan. Jadi misalnya gini Pak, Bapak minta 10 buah
ya kan? Jadi di saat kami verifikasi, kami sesuaikan dengan LKPP, dengan e-katalog, ini ternyata tidak bisa mencukupi 10. Karena mungkin Bapak lihat di Shopee, ya, di Lazada murah-murah. Nah, tapi kalau di LKPP, di e-katalog, itu sifatnya sudah kerjasama dari penyedia dengan kementerian termasuk LKPP. Itu kontraknya 10 tahun ya. Dan mereka memasukkan peralatan-peralatan itu untuk bisa dipakai 10 tahun. Dan itu punya lobby-lobby khusus LKPP, kementerian. Nah, jadi dalam 10 tahun kementerian akan pakai barang ini, dia masih upgrade. Nah, jadi itu sistemnya. Jadi kalau ada misalnya 10 dapat 8, itu nanti kita ada perusahaan harga. Dan kami tidak untuk kemungkinan juga seandainya Bapak minta 10 bisa datang 12 karena harganya masuk, syukur. Dan itu nanti kami tentukan. Alat yang tambahan tadi kami tentukan karena itu alat pendukung yang harus mengikuti peralatan yang Bapak minta. Kita juga ada referensi seperti itu. Nanti sifatnya kita tidak merugikan Bapak, kita sama-sama enak. Yang untuk peralatan itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi nanti melalui katalog penyedia. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak ingin ada dari Bapak Ibu nanti kami tidak minta kami minta ikut dan ikut, ya kan? Kami minta spek ikut dan speknya model ikut. Tapi intinya Bapak Ibu, peralatan itu tetap sesuai kebutuhan Bapak. Cuman karena spek yang Bapak minta tinggi, high contact misalnya kan, itu akan mengurangi volume yang ada, akan mengurangi spek dari barang, dari bahan mesin-mesin tersebut. Jadi itu tidak mengurangi dari arti kegunaannya. Kita yang penting dalam hal ini Bapak Ibu sesuai yang Bapak Ibu butuhkan dan akan ditambah dan akan dikurangi itu relatif tergantung fluktuasi harga nanti. Jadi itu pengantar sedikit dari saya tentang pengadaan fisik dan pengadaan alat. Yang alat itu pengelolaannya kita pakai penyedia dikelola oleh dinas. Dan untuk proposal ini juga mungkin sudah masuk ya. Ada yang sudah masuk. Ada yang sudah masuk, ada yang belum. Kalau yang belum tolong disilakan untuk kebutuhan alat supaya kita bisa kerja verifikasi ulang, menteri ulang. Ini kelompoknya di mana, ini kelompoknya mana. Jadi misalnya untuk otomotif ada berapa otomotif? Nanti kita kelompokkan otomotif SMK ini sekian kebutuhan, SMK ini sekian kebutuhan, dan itu dalam satu kontrak kita lelang. Jadi otomotif sama otomotif, multimedia sama multimedia, audio visual sama audio visual. Bahkan di SMK 3 Mentawai mungkin itu ada kapal ya, ada kapal Pak ya? Nah, minta kapal Kinaldi SMK 3 Mentawai itu lebih khusus lagi tersendiri, itu rumit. Dan pembuatan kapal ini tak sama dengan bahan SMK 2 juga ya. Terima kasih Pak Jul. Oke, jadi dalam hal ini mungkin kita menyikapi ini dengan apik semaksimal mungkin. Kalau untuk kapal itu prosesnya lama, membuat mal, serbuk, mengasih bahan fibernya, lebar lapis-lapis, dan finishingnya cukup lama. Kebetulan saya juga pernah pengadaan kapal sama para pendidik di SMK 3, 1,3 miliar gitu. Jadi prosesnya memang tidak semudah kita membeli mesin bubut CNC, tidak semudah kita membeli trainer. Memang dipesan dulu. Nah, jadi itu agak unik nanti. Oke lah Bapak Ibu, mungkin itu pengantar dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut statement saya hari ini, silakan saya dekat, akan saya jawab semampu saya. Sorong saya kembalikan ke Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.